Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa dari Biologi D dengan NIM 19081061119. Kali ini saya akan mencoba memaparkan pada praktikum yang ke-8, praktikum ekologi umum yang berjudul suksesi. Silahkan disimak videonya. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui proses suksesi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Metodologi, alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, handphone, dan artikel. Prosedur kerja yang dilakukan yaitu disiapkan alat dan bahan, kemudian dibuka aplikasi Google di HP atau di laptop, kemudian dicari artikel, yang setelah itu diamati peristiwa suksesi yang terjadi di artikel atau berita tersebut dan dicatat hasil pengamatannya. Itu suksesi ekologi. Suksesi ekologi adalah suatu konsep yang mendasar dalam ilmu ekologi, yaitu yang merujuk pada perubahan-perubahan barangkali dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi yang dapat diramalkan. Kemudian suksesi ini dapat terinisiasi oleh terbentuknya formasi baru, suatu habitat yang sebelumnya tidak dihuni oleh makhluk hidup ataupun oleh adanya gangguan terhadap komunitas hayati. Komunitas hayati ini yang telah ada sebelumnya oleh kebakaran, badai, maupun penebangan hutan. Kasus yang pertama sering disebut juga sebagai suksesi primer, sedangkan kasus yang kedua disebut sebagai suksesi sekunder. Dengan demikian, suksesi ekologi adalah suatu proses perubahan komponen-komponen spesies suatu komunitas yang selang waktu tertentu. Menyusul adanya sebuah gangguan, suatu komunitas biasanya akan berkembang dari mulai tingkat organisasi sederhana. Misalnya beberapa spesies dominan, hingga komunitas yang lebih kompleks, yaitu banyak spesies yang interdependen selama beberapa generasi. Suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Nah, fase yang terdapat pada suksesi itu terdapat fase nudasi, proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka. Kemudian fase yang kedua itu migrasi, proses hadirnya biji-bijian, tumbuhan, spora, dan lainnya. Fase ketiga ekesis, yaitu proses kemantapan pertumbuhan biji-biji tersebut. Fase keempat reaksi, proses persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada atau hidup dan pengaruh terhadap habitat setempat. Dan fase kelima yaitu fase stabilisasi, proses manakala populasi jenis tumbuhan mencapai titik akhir kondisi yang seimbang atau equilibrium di dalam keseimbangan dengan kondisi habitat lokal maupun regional. Ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama suksesi primer. Suksesi primer adalah proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Contohnya yaitu lumut, kemudian tumbuhan paku, rerumputan, hutan, dan sebagainya. Contohnya pada suksesi di Gunung Krakatau. Gunung berapi aktif ini mempunyai siklus hidup yang tipikal. Siklus gunung berapi, khususnya Gunung Krakatau, aktif adalah munculnya gunung baru. Sebelum meletus, Gunung Krakatau ini menjadi tempat hidup tumbuhan dan binatang. Setelah meletus, muncullah gunung api yang baru, yang steril dari makhluk hidup. Di sini makhluk hidupnya belum terdapat makhluk hidup yang bernama anak Krakatau. Fenomena alam berikutnya adalah proses terbentuknya kehidupan dari yang tidak ada hingga menjadi yang ada. Nah, ekosistem dari yang ada
dari yang tidak ada pasca tahun 1883 ini perlahan menjadi habitat yang kompleks. Jadilah Gunung Anak Krakatau yang menjadi ekosistem yang cukup lengkap. Contoh selanjutnya yaitu suksesi sekunder. Kebakaran hutan. Suksesi sekunder ini adalah proses yang cepat lebih besar dari suksesi primer karena tanah dan nutrisi sudah tersedia. Contoh suksesi sekunder antara lain pembaruan hutan setelah kebakaran. Api itu sendiri menghancurkan sebagian besar jenis pohon dan tumbuhan. Di antara kedua suksesi ini, ketika suksesi primer, proses suksesi primer ini itu dimulai dengan permukaan batu yang gundul atau badan air yang tidak memiliki tanah atau vegetasi yang ditumbuhi oleh lumut disebut dengan suksesi primer. Kemudian sedangkan komunitas yang dibentuk setelah gangguan besar seperti kebakaran hutan, tiupan angin kencang atau penambangan disebut suksesi sekunder. Nah, berikut faktor yang mempengaruhi suksesi, yaitu luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan, kemudian jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu, kemudian kecepatan pemancaran biji atau benih dalam ekosistem. Yang terakhir, iklim. Cukup sekian penjelasan praktikum ekologi yang ke-8 yang berjudul suksesi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.